Baik, sekali lagi selamat pagi, selamat Sabat untuk kita semua yang di Indonesia, dan selamat sore untuk saudara-saudara di Amerika. Hari ini hari Sabat tanggal 25 Oktober tahun 2025. Kita akan melanjutkan pelajaran dari buku Step to Christ atau Kebahagiaan Sejati. Dan pada Sabat ini kita akan masuk di chapter 2 yang berjudul The Sinner Need of Christ atau kebutuhan orang berdosa akan Kristus, atau bagaimana orang berdosa membutuhkan Kristus. Di waktu yang lalu kita sudah pelajari ya, sahabat yang lalu, sekitar ada dua pertemuan tentang chapter satu, bagaimana akan kasih Tuhan kepada manusia. Kasih Tuhan kepada manusia. Di chapter satu kita sudah pelajari bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi ini, penciptaan yang Tuhan lakukan, semuanya untuk apa? Kebahagiaan manusia. Bayangkan saudara-saudara, manusia diciptakan paling terakhir dari apa yang semua diciptakan. Kenapa manusia bukan diciptakan yang pertama, tetapi ini diciptakan yang paling akhir? Agar supaya saudara-saudara, dia ciptakan semua yang dari awal, dari terang, matahari, bulan, dan bintang, semuanya dia ciptakan dengan satu tujuan, untuk kebahagiaan manusia. Untuk kebahagiaan manusia semata, saudara-saudara. Dan juga untuk apa? Semua yang dia ciptakan. Tetapi yang paling utama adalah bagaimana itu manusia bisa berbahagia. Dan ketika dia ciptakan manusia hari keenam itu, setelah semuanya sudah diselesaikan, dia berhenti pada hari ketujuh. Dan hari ketujuh itu untuk siapa? Hari Sabat diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi semua untuk kita. Tuhan punya ciptaan yang besar, kuasa yang besar itu diciptakan untuk kebahagiaan kita. Wah, bayangkan ya, saudara-saudara, itu yang Tuhan berikan kepada kita manusia. Dan setelah kita berdosa pun, manusia jatuh dalam dosa pun, kita masih bisa melihat akan apa? Kebaikan Tuhan bagi kita manusia. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan mengutukkan, ada yang Tuhan kutuk, dia mengutuk tanah, mengutuk manusia, dan mengutuk apa? Perempuan ya, dan ular juga ya. Dan dibilang di balik, walaupun sudah dinodai dosa, kita masih bisa melihat apa? Masih bisa melihat kebaikan Tuhan dari ciptaan di alam. Ketika katanya kita melihat mawar, walaupun itu berduri, kita bisa melihat bahwa ada bunga yang sangat indah di balik duri itu. Dan itu menjadi harapan katanya, walaupun bumi ini sudah apa? Dipenuhi dengan dosa, ada suatu harapan bagi kita akan apa? Suatu pemulihan yang akan Tuhan berikan bagi kita. Dan ketika Tuhan juga katanya kutuk itu tanah, itu dia bilang God curse the land for thy sake. Atau Tuhan kutuk itu tanah itu untuk kebaikan manusia. Jadi segala sesuatu yang Tuhan ciptakan adalah untuk kebaikan manusia. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, kecenderung mereka sudah akan bisa mati ya. Kecenderungan untuk sakit sudah ada, sudah ada. Jadi Tuhan menciptakan mengutuk tanah untuk kebaikan manusia agar manusia bisa bekerja. Karena ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka bisa sakit kalau apa? Kalau mereka tidak melatih otot-otot mereka atau tidak bekerja. Makanya harus ada apa? Kesibukan. Harus ada kesibukan di sana. Dan teringat juga ya, waktu lalu kita sudah pelajari ketika orang-orang di daerah Sodom dan Gomora itu tempat yang sangat subur, di mana kata kalau di eh, buku di buku Patriarkat Prophet, dia bilang di situ, pada Nabi dan Bapak, dia bilang orang-orang di daerah Sodom katanya mereka nggak perlu bekerja keras untuk supaya bisa makan, karena saking subur tanah di tempat itu, hasil dari apa? Hasil mereka berlimpah setiap tahun. Banyak makanan setiap tahun sehingga waktu-waktu yang digunakan katanya lebih ke arah pesta pora, dan dan lama kelamaan mereka apa? Meninggalkan Tuhan, lupa akan Tuhan. Makanya kejahatan mereka sangat luar biasa, dan Tuhan harus apa? Menghancurkan atau membinasakan kota itu. Saking berdosanya. Kenapa? Karena tanahnya sangat subur
Sehingga mereka apa? Tidak melakukan banyak orang-orang yang katanya idol, tidak melakukan apa-apa. Tapi kenapa mereka bisa makan ya? Karena mereka makanan berlimpah. Itulah salah satu ya, saudara-saudara. Saking suburnya tanah itu. Dan ini menjadi pelajaran untuk kita. Kenapa Tuhan mengutuk tanah supaya kita juga bisa bekerja. Dengan tanah kita harus kelola, tenaga kita dicurahkan di tanah itu, apa? Kita punya waktu untuk berdosa atau waktu untuk melakukan hal-hal yang jahat bisa teralihkan dengan apa? Melakukan sesuatu yang berguna. Karena dengan tidak melakukan apa-apa itu suatu apa? Suatu hal yang eh, bisa membuat orang itu apa? Orang itu berdosa. Dan kita sudah melihat ya banyak hal tentang bagaimana kebaikan Tuhan bagi manusia. Banyak hal kebaikan Tuhan bagi manusia. Dia mati untuk kita, datang untuk kita. Wah, tidak bisa kita apa? Ucapkan dengan kata-kata bagaimana kebaikan Tuhan bagi manusia. Ketika Allah memberikan Yesus untuk mati bagi manusia, dia punya perasaan ini Tuhan dan anak dan Bapa ini tidak pernah berpisah sekalipun. Sedetik pun mereka tidak pernah terpisah dari kekekalan. Tidak pernah terpisah. Tetapi ketika Yesus harus mati, mereka apa? Terpisah, anak terpisah dari Bapa dan sehingga Yesus bilang apa? Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena dosa, makanya Bapa dan anak bisa terpisah. Ini suatu perasaan yang sangat luar biasa. Dan bagaimana ketika Yesus mati, dia mati bukan karena tikaman di perutnya ya. Dia mati bukan karena lembing yang ditusuk di perutnya. Dibilang, Jesus mati karena broken heart. Yesus mati karena apa? Sakit hati, saudara-saudara. Sakit hati karena menanggung dosa-dosa manusia. Sakit hati karena apa? Harus terpisah dari Bapa. Ini semua apa yang dilakukan untuk siapa sebenarnya? Dilakukan untuk manusia. Yesus rela berpisah untuk sementara dengan Bapa hanya demi saudara dan saya. Bagaimana kebaikan Tuhan bagi kita sangat luar biasa. Dan itulah saudara-saudara, ketika langkah-langkah kita mau datang kepada Yesus, langkah pertama yang harus kita lihat adalah kebaikan Bapa kepada manusia. Seringkali kita mensalah tafsirkan Bapa itu seperti apa. Kita mungkin sering berpikir bahwa Yesus itu sangat baik, sedangkan Bapa itu seorang yang kejam, yang siap untuk membunuh atau membinasakan orang yang berdosa. Seringkali kita berpikir seperti itu. Makanya dibilang ketika Yesus diutus Bapa ke dunia ini, dibilang itu Yesus itu adalah Bapa yang dimanifestasikan di dalam daging atau Allah yang dimanifestasikan dalam daging. Sebagaimana Yesus sangat baik hati, sangat murah hati, suka menolong, begitu juga Bapa di surga. Sebagaimana kebaikan Yesus yang kita bisa lihat, Bapa juga seperti itu. Bapa sangat mengasihi kita, saudara-saudara. Sehingga karena begitu besar kasih Bapa, kasih Allah, sehingga dia kasih apa? Mengutus anaknya yang tunggal. Bapa itu bukan seperti yang orang-orang pikirkan, dia itu jahat, suka menghukum yang dengan amarah yang bernyala-nyala melihat orang yang berdosa akan dihukum. Bukan seperti itu ya saudara-saudara. Kita harus tahu bahwa Bapa sangat mengasihi kita. Ketika dia mengutus Yesus, begitulah dia punya tabiat yang sangat mengasihi manusia. Dia mau kita semua sembuh seperti Yesus menyembuhkan orang. Tidak ada yang menderita. Ketika melihat ada yang menderita, hati Bapa juga apa? Hati Bapa sakit ketika melihat ada yang menderita. Dia mau semua apa? Bahagia. Dia menciptakan bumi ini untuk kebahagiaan manusia. Untuk kebahagiaan manusia. Jadi, saudara-saudara, langkah pertama adalah ketika kita menuju kepada Kristus adalah kita harus melihat kasih Bapa. Ketika anak yang hilang, dia hilang dan untuk mau pulang, saudara-saudara, apa yang menarik anak itu? Yang menarik anak itu pulang kembali adalah dia mengingat bahwa Bapaknya itu kasih. Bapa itu kasih adanya. Allah itu kasih adanya. Seandainya dia pikir bahwa bapaknya itu orang yang kejam, orang yang jahat, tidak mungkin dia akan pulang. Mungkin dia memilih mati di perantauan daripada harus pulang kepada bapaknya.
Karena dia tahu bapaknya sangat mengasihi dia, cinta bapaknya sangat luar biasa. Makanya anak yang hilang itu berani untuk apa? Pulang ke rumahnya, pulang ke rumah Bapa. Dan ini saudara-saudara, langkah pertama untuk datang kepada Kristus adalah melihat akan kasih Bapa kepada kita manusia. Langkah pertama, lihat kasih Bapa kepada manusia. Mari kita lihat langkah kedua ya, saudara-saudara yang akan menjadi pelajaran kita untuk sahabat ini. Dan ini saudara-saudara diingatkan kembali bahwa ini adalah Bible study semua. Silakan berpartisipasi. Bila ada hal-hal yang salah atau saudara-saudara ingin koreksi, disilakan. Ada pertanyaan, silakan. Ataupun mau menambahkan, sangat dipersilakan ya saudara-saudara. Baik, kita akan mulai. Kebutuhan orang berdosa akan Kristus. Manusia pada mulanya dikaruniai kuasa-kuasa yang mulia dan pikiran yang seimbang. Ia sempurna dalam keberadaannya dan hidup selaras dengan Allah. Pikiran-pikirannya murni, tujuan-tujuannya kudus. Ini luar biasa. Ini awal-awal ya, saudara-saudara, ketika Adam dan Hawa diciptakan seperti ini ya. Ini dikaruniai kuasa-kuasa mulia dan pikiran yang seimbang. Perfect, ini dia bilang, perfect dalam keberadaannya dan selaras dengan Allah. Terus dibilang, tetapi melalui ketidaktaatan atau ketidakpenurutan, kuasanya menjadi rusak dan keegoisan menggantikan kasih. Saudara-saudara, ketika Tuhan menciptakan manusia, ini ada kasih ada di dalam diri manusia. Tidak ada sama sekali itu keegoisan, saudara-saudara. Mulia dia, mulia diciptakan sempurna. Tetapi ketika mereka jatuh dalam dosa, dibilang selfishness took the place of love. Egoisan, cinta diri, menggantikan kasih yang ada di dalam diri manusia itu. Kalau dulu kasih yang ada di dalam diri sama seperti Yesus itu, dia mengasihi orang lain, tidak ada cinta diri. Sekarang setelah jatuh, ini sudah kasih itu sudah digantikan oleh apa? Keegoisan, selfish. Tabiatnya menjadi begitu lemah karena pelanggaran sehingga ia tidak mungkin dengan kekuatannya sendiri dapat melawan kuasa kejahatan. Ia menjadi tawanan iblis dan akan tetap demikian untuk selama-lamanya jika Allah tidak campur tangan secara khusus. Saudara-saudara, setan tahu ya saudara-saudara, kalau manusia jatuh dalam dosa, kalau tidak menurut sama seperti dia, ini mereka ini akan apa tanya? Ini akan jatuh dan dibilang ini akan tetap begitu selama-lamanya, saudara-saudara. Selama-lamanya. Jadi seandainya ya saudara-saudara, ketika manusia itu jatuh dalam dosa dan Tuhan tidak campur tangan dan manusia masih makan buah pengetahuan baik dan jahat, buah pohon kehidupan yang bisa bikin hidup yang kekal. Ini kejahatan ini dibilang akan ada selama-lamanya seperti itu ya. Ini luar biasa, ini setan punya tujuan ya. Dia mau melawan akan apa yang Tuhan inginkan atau Tuhan rencanakan. Dia tahu ya setelah manusia jatuh dalam dosa seperti apa. Jadi akan ada seperti itu, kejahatan akan ada selama-lamanya. Itulah tujuan setan. Tetapi kita sudah tahu ya saudara-saudara, ini Tuhan Allah atau Tuhan campur tangan. Ini manusia ketika jatuh dalam dosa sangat lemah dan tidak mungkin untuk dia bisa kembali dengan dia punya kekuatan sendiri. Tidak mungkin ketika dia jatuh, aduh ini karena saya sudah jatuh, saya mau kembali kepada Bapa dengan dia punya kekuatan sendiri. Tidak mungkin. Ini ada campur tangan khusus dari Allah. Dia bilang, adalah tujuan si penggoda untuk menggagalkan rencana ilahi dalam penciptaan manusia dan memenuhi bumi dengan kesengsaraan serta kehancuran. Lalu ia akan menuding semua kejahatan ini sebagai hasil dari pekerjaan Allah dalam menciptakan manusia. Aduh, ini setan ini sangat jahat, saudara-saudara. Ketika manusia jatuh dalam dosa, kita lihat ya, sudah mulai ada noda-noda dosa di dalam dunia ini.
di dalam bumi ini sudah mulai ada noda-noda dosa. Dan ketika banyak hal-hal yang eh, terjadi, ada kesengsaraan, kehancuran karena dosa, kita lihat apa yang setan bilang. Oh, ini Tuhan yang apa? Tuhan yang bikin. Ini salah Bapa yang menciptakan bumi ini seperti ini. Ada penderitaan seperti ini gara-gara Tuhan ini. Ini yang tujuan setan yang utama ya. Dia apa? Dia menuding semua kejahatan yang terjadi adalah hasil ciptaan Allah. Padahal kita tahu bersama itu adalah apa? Itu adalah pekerjaan setan sendiri yang membuat manusia jatuh dalam dosa dan menjadikan bumi seperti itu ya. Ada noda dosa, ada noda dosa. Mulai ada apa? Penderitaan, penderitaan. Sebagaimana kita tahu bahwa rencana Allah yang pertama adalah kebahagiaan bagi manusia. Ketika mulai ada penderitaan, malah Tuhanlah yang dituduh sebagai apa? Oh, ini gara-gara Tuhan yang buat seperti ini. Ciptaannya seperti ini. Tapi kita sudah tahu bersama ya saudara-saudara, ini kita harus tahu bahwa ini adalah semua pekerjaan setan dan setan mau untuk kita apa? Kita menderita. Seandainya Tuhan tidak campur tangan, kita semua masih apa? Masih terbabit dalam apa? Dalam kuasa dosa. Mungkin ada yang mau tambahkan sampai di sini, saudara-saudara, sebelum kita lanjut. Baik, kalau belum kita lanjut ya, saudara-saudara. Dalam keadaan tanpa dosa, manusia menikmati persekutuan yang penuh sukacita dengan Dia yang dalamnya tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Kolose 2 ayat 3. Tetapi setelah ia berdosa, ia tidak lagi menemukan sukacita dalam kekudusan dan ia berusaha untuk bersembunyi dari hadapan Allah. Demikianlah keadaan hati yang belum diperbarui. Hati itu tidak selaras dengan Allah dan tidak menemukan kesenangannya dalam persekutuan dengannya. Saudara-saudara, ketika sebelum manusia jatuh dalam dosa, ini persekutuan dengan Tuhan itu adalah suatu kebahagiaan. Mungkin ketika Tuhan datang ke Taman Eden itu suatu hal yang paling dinanti-nantikan. Tetapi saudara-saudara, ketika mereka jatuh dalam dosa, setelah mereka berdosa, ini dibilang apa? Ia tidak menemukan lagi apa? Sukacita dalam kekudusan dan ia berusaha untuk apa? Bersembunyi dari hadapan Allah. Setelah berdosa, manusia tidak senang, saudara-saudara. Ini tidak sukacita, tidak ada. Tidak senang kalau bersekutu dengan Tuhan. Dan ini katanya dia berusaha tak untuk bersembunyi. Makanya ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka bersembunyi kan di balik daun-daun di pohon-pohon itu. Dan Tuhan berkata, "Hei Adam, di manakah engkau?" Nah, kan mereka apa? Bersembunyi dari hadapan Allah. Dan itu saudara-saudara, itu adalah nature-nya manusia ketika jatuh dalam dosa. Tidak senang dalam kekudusan. Ini luar biasa. Kadang-kadang saudara-saudara kita melihat mungkin ada saudara-saudara kita kalau mau ibadah atau ada hal-hal yang lain, tidak suka dengan hal-hal seperti itu. Tidak suka akan hal-hal rohani. Dan kita mau bilang itu memang apa? Sifat alami manusia ketika mereka apa? Jatuh dalam dosa. Kalau hatinya tidak diperbarui, tidak selaras dengan Allah, tidak akan apa? Menemukan kesenangan dalam apa? Persekutuan dengan Tuhan. Terus kita lanjut ya. Dia bilang, orang berdosa tidak akan berbahagia berada di hadapan Allah. Ia akan menghindar dari persekutuan dengan makhluk-makhluk yang suci. Sekiranya ia diizinkan masuk ke surga, tempat itu tidak akan memberi kebahagiaan baginya. Aduh, saudara-saudara, ini ketika tanya orang berdosa, ini mereka tidak suka ada di hadapan Tuhan. Sehingga kalau mereka nanti masuk ke surga, mereka tidak mau berbahagia. Aduh, luar biasa. Kadang-kadang saudara-saudara saya pikir ini kenapa orang berdosa ini tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Saya pikir karena mereka ini berdosa, tidak mengasihi Bapa. Jadi mereka itu tidak diizinkan masuk ya. Karena buat karena
surga ini seperti upah ya. Kita bayangkan dia seperti upah. Kalau mereka bisa menurut upahnya ini, mereka tidak menurut, tidak dapat upah ya. Istilahnya seperti itu. Tapi ternyata, ya memang seperti itu ya, seperti yang saya bilang tadi. Tapi ternyata, kalaupun mereka diizinkan masuk ke dalam kerajaan surga, mereka itu tidak akan berbahagia di dalam kerajaan surga. Untuk apa mereka mau masuk surga kalau tidak berbahagia? Tetapi sedangkan kebalikannya, saudara-saudara, orang yang eh, orang yang sudah tidak berdosa atau orang yang dosanya dia sudah serahkan kepada Kristus, sudah selesai dengan dosa-dosanya, dia akan sangat berbahagia ketika masuk ke dalam surga. Makanya dibilang orang-orang yang diselamatkan itu katanya seperti anak kecil yang diberi mainan setiap hari. Mereka akan sangat bersuka cita diberi mainan baru setiap hari ya. Dia akan apa namanya bersuka cita dan tidak akan pernah bosan berada dalam kerajaan surga. Apalagi ketika bersama-sama dengan Bapa. Tetapi sebaliknya ketika orang berdosa masuk, mereka akan apa? Tidak berbahagia, saudara-saudara. Bahkan bilang mereka akan bersembunyi dari hadapan Tuhan. Aduh, makanya mereka tidak apa? Tidak diizinkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga karena hal ini ya. Karena hal surga tidak memberi kebahagiaan bagi mereka. Terus dibilang, roh kasih yang tidak mementingkan diri, yang memerintah di sana, setiap hati yang menanggapi hati kasih yang tak terbatas, tidak akan menemukan gemah dalam jiwanya. Aduh, pikiran, minat, dan motifnya akan menjadi asing terhadap mereka yang menjadi penghuni surga yang tak berdosa. Aduh, ia akan menjadi nada yang sumbang di tengah-tengah melodi surga. Surga akan menjadi tempat siksaan baginya. Ia akan merindukan untuk tersembunyi dari dia atau dari Yesus atau dari Bapa yang adalah terang surga dan pusat sukacitanya. Aduh, saudara-saudara, inilah yang terjadi kalau orang berdosa masuk ke dalam kerja surga. Mereka tidak akan berbahagia, bahkan dibilang apa? Mereka akan tersiksa ketika berada dalam surga. Ketika terang cahaya Kristus menerangi surga dan menerangi dirinya, mereka akan tersiksa dan mereka akan mencoba apa? Bersembunyi dari terang itu, dari terang surga yang seharusnya menjadi pusat sukacita. Dibilang motif-motif, pikiran-pikiran dari orang-orang yang berdosa itu tidak akan selaras dengan penghuni surga. Mereka tidak berbahagia di sana, saudara-saudara. Aduh, ini luar biasa, ya, saudara. Luar biasa. Mungkin ada yang mau tambahkan sampai di sini, saudara-saudara, tentang bagaimana orang berdosa membutuhkan Kristus dan bagaimana orang berdosa tidak akan berbahagia jika mereka diizinkan masuk ke dalam surga. Halo, Li. Ya, silakan silakan nih. Ya, jadi kita lihat di sini dia punya, maksudnya yang Ellen White ungkapkan di dalam pelajaran buku Kebahagiaan Sejati chapter 2 itu, yang pertama kan dia bilang itu bahwa waktu kita jatuh dalam dosa, kita itu yang dulu selaras dengan Tuhan, yang Tuhan itu adalah kasih, kita juga manusia itu mempunyai karakter karena kita diciptakan sesuai dengan image of God atau karakter Tuhan. Sekarang sesudah jatuh dalam dosa, sudah beda ya, enggak ada lagi kasih itu sudah digantikan Ketika, dengan egois. iya, Apa Li? iya Ya, betul. dengan selfish ya. Iya, Love sudah diganti dengan selfish. Nah, kalau kita sudah memiliki karakter yang selfish itu, sedangkan hukum Tuhan itu adalah hukum kasih, apakah saya manusia yang selfish bisa menurut hukum yang adalah hukum kasih? Itu sama sekali nggak bisa. Kenapa? Karena itu bertolak belakang. Saya iya betul. selfish, hukum itu kasih, nggak mau kita mau berusaha mau bagaimanapun nggak akan bisa gitu loh untuk menuruti akan hukum Tuhan, karena hukum Tuhan itu fondasinya itu adalah hukum kasih ya, the law of God is love begitu. Jadi sekarang pertanyaannya solusinya mau bagaimana gitu. Ya kan? Kalau saya sudah berlawanan dengan hukum, makanya kan Rasul Paulus bilang kita itu udah enmity against God, kita itu bermusuhan dengan Tuhan gitu.
dengan Tuhan, dengan hukum Tuhan itu saya nggak sama di sini yang Ellen White bilang. Kalau Adam dan Hawa waktu mereka jatuh dalam dosa, mereka nggak menemukan lagi kebahagiaan gitu, kebahagiaan di hadapan Tuhan. Mereka kan bersembunyi kan, yang mereka bersembunyi. Jadi kalau kita lihat ya, ini kan dicerita di Alkitab. Waktu di pertama ya, waktu mereka jatuh. Waktu mereka jatuh itu kita lihat yang lari bersembunyi kan Adam dan Hawa. Iya. Jadi mereka itu nggak ada keinginan untuk, oh saya mau pergi ke Tuhan, saya mau cari Tuhan, saya mau minta maaf ke Tuhan. Enggak, mereka lari bersembunyi. Ketakutan untuk berkomunion dengan Tuhan yang dulunya sebelum jatuh dalam dosa yang tadi Lali bilang. Mungkin untuk Tuhan Yesus datang kunjungi mereka itu like they're waiting for it. Maksudnya lagi tunggu-tunggu. Kalau Tuhan Yesus datang penuh dengan sukacita, wah Tuhan Yesus datang untuk berjalan, berbicara dengan mereka. Tapi sekarang mereka ketakutan, lari, bersembunyi. Nggak ada lagi kebahagiaan, nggak ada lagi desire atau keinginan untuk berkomunion dengan Tuhan. Jadi sekarang dia punya kondisi sudah begitu, sekarang Tuhan mau bikin apa gitu? Apa dia punya solusi? Apakah saya dari diri saya sendiri yang selfish itu, saya bisa menciptakan sesuatu untuk dari diri saya, oh saya sekarang mencintai hukum Tuhan, oh sekarang saya mau mau mencari Tuhan. Bagaimana itu bisa terjadi? Itu nggak ada miracles ya yang langsung oh dengan kejadian itu tuh saya mau menurut hukum Tuhan, saya mencintai hukum Tuhan, saya mau cari Tuhan. Enggak, teman-teman. Dari cerita Adam dan Hawa, Tuhan yang datang yang cari. Iya, betul. Itulah dia punya solusi gitu loh. Kalau Tuhan nggak datang, nggak cari, terus kan di waktu Tuhan datang dan cari kan dia bilang, I will put enmity, saya Iya. mau taruh permusuhan. Nah Iya. dari waktu Tuhan bilang taruh permusuhan, disitulah kita ada Benci dosa. kebebasan ya. Iya. Iya, that's right. Di situ kita ada bisa benci dosa, ada keinginan untuk benci dosa, ada keinginan untuk menurut akan hukum Tuhan, ada keinginan untuk mencari Tuhan. Tapi di cerita ini Tuhan yang cari gitu. Iya. Makanya kita di bab 2 ini kan the sinners need Christ, orang berdosa perlu Kristus. Kita nggak bisa bikin apa-apa kalau bukan Kristus yang interpose ya, atau bahasa Indonesia campur tangan gitu. Dan untuk kita sinners need Christ, orang berdosa membutuhkan Kristus, saya harus kembali ke chapter 1 untuk melihat bagaimana kasih Tuhan kepada kita gitu ya. Karena di perumpamaan anak yang hilang, itu anak kembali yang tadi Lali bilang. Karena dia tahu bapaknya itu mengasihi dia gitu. Iya. Mengasihi anaknya, mengasihi hamba-hambanya yang kerja. Dia tahu itu. Kalau dia nggak ngerti akan karakter bapaknya, biar dia so siksa, orang bilang biar so siksa makan makanan babi, dia nggak mau balik gitu. Iya. Karena dia tahu kalau bapaknya itu jahat, bapaknya itu tidak pemaaf, bapaknya itu dia nggak mau kembali gitu. Tapi karena dia tahu bapaknya itu sangat pengasih, dia bilang biar kita jadi pembantu, kita akan kembali gitu. Nah itulah cerita di dunia ya, maksudnya perumpamaan Tuhan Yesus orang di dunia, tapi kasih Bapa kita di surga lebih dari itu gitu loh. Dan yang tadi yang Lali tadi bahas, yang baru baca terakhir itu, yang bagaimana orang berdosa itu kenapa tidak diizinkan masuk surga. Dulu teman-teman saya nggak tahu ya Pak, sampai kita baca ini, waktu dulu kita masih kecil saya punya persepsi, kalau orang jahat memang Tuhan itu benci sekali, istilahnya mau hukum mereka, mau bakar. Iya. Kalau orang baik, ya itu disitulah tempat mereka di surga gitu. Ternyata setelah mempelajari akan, Tuhan izinkan untuk kita mempelajari akan karakter Tuhan, ternyata kasih Tuhan yang tidak, istilahnya karena Tuhan mengasihi saya, kita nggak diizinkan ke situ karena saya kalau masuk surga, saya akan menderita, soalnya di surga itu akan hidup selama-lamanya. Apakah Tuhan yang hatinya itu penuh kasih mau senang melihat kita menderita forever? Betul. Ya enggak ya. Jadi Tuhan untuk kita enggak masuk surga, itu pun karena kasih Bapa ke kita, karena kita akan menderita, kita akan sama seperti Adam dan Hawa, ketakutan, mau bersembunyi, nggak senang di hadapan Tuhan. Kita akan begitu, dan apakah kita mau seumur hidup begitu?
Ya enggak ya, kita kita pun tidak diizinkan ke surga itu pun karena kasih Bapa. Aduh luar biasa. Dan kemudian kita lihat bahwa kalau teman-teman baca buku Matius, itu pun neraka, hell itu Ya, disiapkan untuk setan dan malaikatnya. Enggak ditulis di situ disiapkan untuk manusia, enggak. For Satan and his angels gitu. Itu untuk neraka. Tapi unfortunately, orang-orang yang memilih untuk mengikut setan, yang mereka juga akan ikut terbakar, bukan karena Tuhan membenci kita, karena dosa. Dosa itu harus dilenyapkan kan di dalam ya, alam semesta ini. Dan kita di saat kita masih ada dosa, kita juga dosa itu Tuhan bakar dan kita yang masih sama-sama dengan dosa, nggak mau datang kepada Tuhan untuk ask for forgiveness, itu kita terbakar gara-gara itu. Jadi bukan karena Tuhan mau bakar kita dan senang untuk kita terbakar, enggak teman-teman, karena semua surga sudah dikasih ke kita, pemberian surga itu sudah dikasih melalui Yesus Kristus ke kita. Kasih Tuhan sudah dicurahkan. Terus Tuhan mau bikin apa lagi kalau kita tidak memilih Dia gitu? What else can He do to us? Apa yang Dia bisa buat? Kalau anaknya satu-satu Dia kasih untuk kita, untuk mati untuk kita, terus kita istilahnya ya, hanya datang kepada Tuhan untuk mohon pengampunan dosa, terus kita nggak mau gitu, I mean, apakah itu terlalu susah untuk keselamatan gitu loh. Keselamatan itu easy teman-teman. Tuhan memberikan itu sangat easy. Datang kepada Tuhan, mohon ampun, dan minta Tuhan untuk kasih Tuhan punya righteousness. Kita harus tahu bahwa kita butuh Kristus. Nggak ada yang kita bisa lakukan tanpa Kristus. Walaupun perbuatan baik kita lakukan, tanpa Kristus yang lakukan dalam kita, itu berdasarkan selfish motive. Dan itu Ellen White bilang, diterkontaminasi dengan dosa. Jadi kita harus tahu bahwa we need Christ. Kita perlu Kristus. Apapun yang kita lakukan, kita harus biarkan Yesus yang lakukan, bukan diri kita. Di saat kita berdosa, kita harus datang right away, minta ampun sama Tuhan, supaya apa? Tuhan berikan kita kebenarannya. Karena tanpa kebenaran Kristus, apapun yang kita lakukan terkontaminasi dengan dosa. Itu how much we need Christ. Kalau Lali masih ingat, pernah Cameron, kalau teman-teman tahu yang namanya Cameron itu yang suka kasih Righteousness by Faith yang dari A.T. Jones dengan Wagener, dia bilang apa namanya, kita itu maksudnya ya, kalau orang-orang yang sakit itu dia harus tahu dia sakit baru dia cari dokter. iya. Mm, Kalau kita nggak tahu kita sakit, kita nggak akan cari dokter ya, walaupun kita sudah stage 4 cancer, sudah mau mati. Tapi kalau kita rasa kita nggak sakit, kita nggak mau cari dokter. Begitu juga kita teman-teman. Kalau kita rasa kita itu bukan orang berdosa, kita nggak mau cari Kristus gitu loh. Kalau saya nggak tahu saya punya kondisi ini bagaimana, kita nggak akan perlu Kristus. Kita akan melakukan good works untuk keselamatan. Kita akan evangelis, saya mau evangelis supaya kita selamat. Kita kasih doing medical missionary supaya kita selamat. Kita bantu orang miskin supaya kita selamat. Semua kita lakukan adalah salvation by work. Tapi I don't need Christ gitu loh. Wah, itu itu bahaya sekali ya teman-teman. Jadi kita harus di pelajaran ini kita harus tahu bahwa kita perlu Kristus. Perlu, tanpa Kristus nggak ada apapun yang kita lakukan walaupun itu baik yang di hadapan manusia, tapi itu semua dinodai dengan selfish, dengan dosa. Kita harus terima Kristus dan kebenarannya dan kasihnya, dan apapun yang kita lakukan semua itu adalah motif dari kasih. Kenapa? Karena saya sudah tahu kasih Kristus di bab 1, dan saya tahu bahwa apapun yang saya lakukan tanpa Kristus yang lakukan dalam saya, it means nothing gitu. Oke, Li, thank ya, you. terima kasih tambahannya. Seringkali ya saudara-saudara kita berpikir bahwa Kristus itu memiliki dua atau Bapa itu memiliki dua sisi ya. Ada sisi baik dan sisi jahatnya. Atau atau bukan sisi jahat ya, sisi kejamnya. Jadi Allah itu kasih memang ya. Kita tahu oh Allah itu kasih. Tetapi ada sisi kejamnya. Dia ada waktunya untuk menghukum yang bersalah ya saudara-saudara. Oh ini sudah berdosa. Sodom dan Gomora sudah jahat, harus dibinasakan. Apalagi ya, Nineve mungkin waktu itu sudah sangat berdosa, harus dibinasakan.
Bumi ini nanti ketika eh, ai- waktu nanti setelah 1.000 tahun akan ada apa namanya, harus dibinasakan karena orang-orang berdosa tidak bertobat. Jadi kita sering kali berpikir Bapak itu seperti itu ya. Ada sisi yang bagaimana dia akan menghukum, ada sisi bagaimana dia kasih. Tetapi ketika kita lihat ya saudara-saudara, kita belajar pelajaran ini bahwa Allah itu kasih adanya dan dia punya tabiat adalah kasih. Dan walaupun ketika dia mau menghukum itu adalah tujuannya kasih sebenarnya ya. Kita harus tahu bahwa tujuannya kasih. Sama seperti dibilang tadi ya. Kenapa itu apa namanya neraka itu sebenarnya hanya diciptakan untuk setan dan malaikat-malaikatnya. Kenapa ada manusia di situ? Karena ketika pun kalau manusia masuk ke dalam kerajaan surga, dia tidak akan berbahagia di dalam kerajaan surga kalau dia apa? Masih berdosa. Dia akan tersiksa ketika berada dalam kerajaan surga ya. Dia tidak mampu untuk melihat terang kemuliaan Tuhan. Dia akan tidak senang atau tidak cocok dengan kehidupan surga yang apa? Penuh kasih. Dia punya pikiran, dia punya minat, dia punya apa yang dia suka, nggak cocok di situ. Nggak cocok di situ. Makanya apa? Manusia yang masih berdosa itu tidak bisa masuk ke dalam apa? Kerajaan surga. Sebaliknya kalau orang yang sudah terbebas dari dosa, waduh, surga itu suatu tempat yang sukacitanya itu sangat tidak terbatas, sangat tidak terbatas. Ini puji Tuhan ya saudara-saudara. Tuhan itu apapun yang dia lakukan itu adalah tujuan kasih. Ketika ada hukuman yang datang karena pelanggaran, itu bukan karena Tuhan kejam, tapi karena apa? Tuhan itu kasih kepada manusia. Ketika orang-orang Israel di padang belantara, ketika mereka dihukum mati karena apa? Ketika mereka rakus memakan burung-burung yang diberikan itu, bahkan ada yang makan mentah, dan mereka itu dibinasakan. Kadang-kadang kita berpikir, aduh Tuhan ini terlalu kejam. Kita tidak melihat bahwa di balik itu sebenarnya ada tujuan kasih. Seandainya mereka dibiarkan hidup, dan mereka itu hidup penuh dengan penyakit, dan penyakit itu akan diturunkan kepada anak-anak mereka, sampai ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, orang-orang Israel akan penuh dengan penyakit bawaan atau penyakit keturunan yang mereka dapat ketika mereka masih apa? Di padang belantara. Jadi itu mereka dibinasakan adalah tujuan kasih atau untuk kepentingan atau kebaikan manusia. Setiap yang Tuhan lakukan adalah untuk kepentingan atau kebaikan bagi manusia. Kebaikan bagi manusia. Sebagaimana rencana awal dari penciptaan langit dan bumi, dari hari pertama sampai hari ke-6, tujuannya semuanya adalah apa? Untuk kebaikan manusia. Bahkan hari Sabat pun Tuhan ciptakan untuk manusia, bukan untuk manusia untuk hari Sabat. Hari Sabat untuk kesenangan atau kebahagiaan bagi manusia. Tetapi itulah semua ya, ketika jatuh dalam dosa, semua diputarbalikan dan kita manusia menganggap bahwa Tuhan itu apa? Suatu Allah yang kejam atau suka yang menghukum. Tetapi kita sudah lihat di sini bahwa Allah itu apapun yang dia lakukan adalah atas dasar apa? Kasih. Mungkin ada yang mau tambahkan saudara-saudara sebelum kita lanjut? Oke, kalau belum kita lanjut ya. Dibilang, bukan, dibilang, surga akan menjadi tempat siksaan baginya, ia akan merindukan untuk tersembunyi dari dia yang adalah terang surga dan pusat sukacitanya. Bukan karena keputusan sewenang-wenang dari pihak Allah, orang fasik dikeluarkan dari surga. Mereka tertolak karena ketidaksiapan dan ketidaklayakan mereka untuk bersekutu dengan tempat itu. Kemuliaan akan menjadi api yang menghanguskan, kemuliaan Allah akan menjadi api yang menghanguskan bagi mereka. Mereka akan lebih memilih kebinasaan agar mereka dapat bersembunyi dari wajah Dia yang telah mati untuk menebus mereka. Waduh, saudara-saudara, inilah yang terjadi kalau orang yang berdosa masuk ke dalam kerjaan surga. Kemuliaan Allah akan apa? Menghanguskan mereka, saudara-saudara. Dan dibilang mereka lebih, orang-orang berdosa sebenarnya apa? Lebih memilih untuk mati, lebih memilih untuk binasa
daripada apa? Dan apa? Daripada apa? Melihat kemuliaan Tuhan. Mereka memilih untuk bersembunyi dari wajah Dia yang apa? Sudah mati untuk mereka. Aduh, luar biasa, saudara-saudara. Mereka itu ditolak dari surga karena mereka tidak siap sebenarnya. Dan mereka pun tidak senang berada dalam kerja surga. Jadi ini bukan sepenuhnya apa? Kemauan Tuhan supaya manusia tidak masuk dalam kerja surga. Tuhan mau kita semua bisa diselamatkan ke dalam kerja surga. Tapi kita sendiri yang memilih untuk tidak mau masuk ke dalamnya. Karena kalau kita masuk ke dalamnya dengan masih ada dosa, kita akan hangus dan akan menderita di dalam kerja surga. Jadi ini bukan sewenang-wenang ada atas apa? Kemauan atau Allah yang mau orang fasik tidak masuk dalam kerja surga. Ini adalah pilihan dari orang fasik. Oke. Ada yang mau tambahkan, saudara-saudara, sebelum kita lanjut? Oke, baik. Kita lanjut ya. Dibilang, adalah hal yang mustahil bagi kita dengan kekuatan kita sendiri untuk melarikan diri dari lubang dosa tempat kita tenggelam. Jadi ini saudara-saudara, ketika kita jatuh dalam dosa, ini diibaratkan kita tenggelam dalam suatu lubang dan tidak mungkin bagi kita untuk bisa apa? Naik ke atas permukaan air karena kita sudah tenggelam. Tidak ada kekuatan kita sama sekali. Kita sudah diikat tangan dan kaki dan ditenggelamkan di laut yang paling dalam. Dan kita apa kalau dia punya, kalau sudah seperti itu, apa selain kematian yang sudah ada di depan kita. Tetapi saudara-saudara, ini kita sudah tahu, ada kuasa yang menolong kita dari luar kita, yaitu Tuhan atau Kristus sudah datang untuk kita, untuk menyelamatkan kita. Dia ambil kita dari posisi tenggelam di dasar laut dan membawa kita untuk apa? Bisa diselamatkan. Dan mustahil ya, ini sudah mustahil kalau kita dengan kekuatan kita untuk apa? Menyelamatkan diri kita. Dibilang hati kita jahat dan kita tidak dapat mengubahnya. Saudara-saudara, kita tidak bisa mengubah hati kita yang jahat. Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Nah, Tuhan ya. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Saudara-saudara, daging ini tidak mungkin untuk bisa menurut yang rohani. Daging bertentangan dengan roh. Dibilang daging ini enmity atau bukan cuma bertentangan, bermusuhan dengan roh atau bermusuhan terhadap Allah. Kita punya kedagingan ini. Terus dibilang pendidikan, kebudayaan, penggunaan kehendak, dan usaha manusia semuanya mempunyai tempat masing-masing. Tetapi dalam hal ini semuanya tidak berdaya. Hal-hal itu mungkin dapat menghasilkan perilaku yang tampak benar di luar, tetapi tidak dapat mengubah hati, tidak dapat menyucikan sumber kehidupan. Saudara-saudara, kadang-kadang orang-orang yang berpendidikan tinggi atau ada berpendidikan atau sudah terpelajar, mungkin mereka bisa atur ya, ini mereka dia punya penggunaan kehendak, dia punya kebudayaan, mungkin dapat berperilaku yang baik ya saudara-saudara kita bisa lihat. Oh dia punya kata-kata bagus. Oh ini orang terpelajar ya seperti ini. Tapi dia bilang, tetapi itu hal-hal di atas itu, pendidikan, kebudayaan dan lain-lain itu, walaupun tampak benar di luar, itu tidak bisa apa? Mengubah hati dibilang. Hal-hal itu tidak dapat mengubah hati, tidak dapat menyucikan sumber kehidupan. Terus dibilang, harus ada kuasa yang bekerja dari dalam, suatu kehidupan baru yang berasal dari atas. Sebelum manusia dapat diubah dari dosa kepada kekudusan. Dan dibilang, kuasa itu adalah Kristus. Hanya kasih karunia-Nya yang sanggup menghidupkan kembali kemampuan jiwa yang telah mati dan menariknya kepada Allah, kepada kekudusan. Jadi saudara-saudara, dibilang hanya Kristus, kuasa yang dari luar yang menyelamatkan kita tadi dari apa? Dari tenggelamnya kita di dasar laut, hanyalah Kristus yang bisa menyelamatkan kita. Hanya kasih karunia-Nya yang sanggup menghidupkan kita kembali ya.
menghidupkan kembali kita punya apa? Kemampuan yang telah mati dan menarik kita kembali Allah. Menarik kita dari tenggelam untuk datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Kita dengan kuasa kekuatan kita sendiri tidak bisa untuk menyelamatkan diri kita masing-masing. Jadi saudara-saudara, kita semua sebagai manusia sama adanya ya saudara-saudara, membutuhkan Kristus. Kita harus tahu bahwa kita ini sedang tenggelam dan kita harus tahu bahwa kita tidak bisa naik ke permukaan kalau tanpa pertolongan orang lain. Makanya juga dibilang tadi ya, Joy bilang, kita harus tahu bahwa kita itu sakit supaya kita cari apa? Cari seorang dokter untuk bisa menyembuhkan kita, untuk membantu menolong menyembuhkan kita. Tidak mungkin kita cari dokter kalau kita tidak rasa kita sakit. Jadi kita harus tahu bahwa kita ini orang berdosa, kita ini tidak bisa berbuat apa-apa, kita tidak bisa menyelamatkan kita punya diri sendiri, sehingga kita apa? Sangat membutuhkan Kristus. Kita butuh Kristus, saudara-saudara, di mana-mana. Karena nggak mungkin kita bisa bikin apa-apa tanpa Kristus. Jadi kadang-kadang kalau kita sudah berpendidikan tinggi, sudah bikin ini, sudah percaya diri, kadang-kadang, oh, nggak butuh Kristus lagi. Justru di situ adalah awal apa? Kehancuran kejatuhan kita. Kita harus tahu, kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Kristus. Mustahil bagi kita ya, saudara-saudara. Mungkin ada yang mau tambahkan sampai di sini, saudara-saudara? Ini sangat luar biasa ya, saudara-saudara. Ini pelajaran Step to Christ ini atau kebahagiaan sejati ini dulu pernah kita eh, pelajari ya, sudah pernah pelajari. Dan mungkin ada saudara-saudara yang sudah berulang kali, mungkin lebih dari satu kali atau dua kali membaca eh, akan buku ini. Tetapi setiap kali kita membacanya, aduh ini sangat luar biasa kita melihat akan kuasa kasih Tuhan kepada kita. Sangat luar biasa saudara-saudara. Dia sangat mengasihi kita. Ya, Iya, silakan Tante Kori. iya. Aku cuma mau bilang benar. eh, Waktu lalu Tante Koreso sampaikan Ya, bahwa waktu di Healing Way itu orang udah bahas ini setiap pagi sampai selesai. Tapi dan waktu itu memang luar biasa. Rasanya itu pagi jam 5 mulai dan memang terberkati sekali. Tetapi setelah mengikuti lagi ini ada aja tambahan-tambahan yang lainnya mengingatkan, tapi lainnya menambah gitu. Untuk itu terima kasih. Oh ya, saya cuma mau sampaikan tadi bilang Allah itu ada pihak kejam, ada ya, sisinya yang kejam, ada juga mungkin kayak orang tua, ada sisi kejam. Kayaknya kejam itu lebih ke negatif ya. ya, ya, Mungkin disiplin ya. Itu sebagai disiplin. Kalau kita berbuat apa ya, kita didisiplin gitu. Terima kasih. ya. Terima kasih Tante Terima kasih Kori. Lalu. Ya. Ya. Jadi mungkin dari manusia saja ya, sebagai orang tua kalau kita marah kepada anak atau kita pukul mereka, kita kasih rot atau rotan kepada mereka, itu sebenarnya bukan karena kita kejam ya, kita mau mereka menjadi anak yang manis ya, menjadi anak yang baik. Sehingga hal-hal itu dilakukan. Terlebih lagi Bapa di surga yang mengasihi kita, saudara-saudara. Jadi semua penghukuman yang ada yang kita lihat itu bukan bukan sisi Bapak itu ada sisi kejamnya, bukan, saudara-saudara. Bukan seperti itu, bukan Bapak ada sisi kejamnya, tidak. Bapak itu kasih adanya, dia punya tabiat hanya kasih. Ketika menghukum itu memang karena kasih ya, karena dia tahu bahwa ini untuk kebaikan manusia. Sisi kasihnya, tidak ada sisi jahatnya dari Bapa. Semua adalah kasihnya kepada kita. Orang berdosa pun tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga seperti kita sudah pelajari bahwa itu adalah pilihan orang berdosa sendiri sebenarnya. Karena mereka tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Mereka akan menderita ketika berada dalam kerajaan surga. Mereka akan hangus terbakar oleh kemuliaan Tuhan di sana ketika mereka masih berdosa. Itu luar biasa ya saudara-saudara. Baik, mungkin ada lagi yang mau tambahkan sebelum kita lanjut. Ini kita mungkin tidak akan terlalu panjang. Oke. Kalau Ya, silakan, silakan. memang ini pelajaran ini memang righteousness by faith sekali ya, Iya, maksudnya
kalaupun ya teman-teman belum sempat belum baca dan kuasai pelajaran A.T. Jones dengan Widener, sebenarnya Steps to Christ itu righteousness by faith sekali gitu. Itu pelajaran yang sangat selaras dengan Pekabaran 1888 atau Pekabaran righteousness by faith lah. Jadi kita tahu di sini bahwa tanpa Kristus, sekali lagi ya dikatakan di sini bahwa kita nggak bisa mengganti kita punya diri ini yang selfish itu kepada unselfish gitu ya. Harus Kristus yang datang dan mengubah kita gitu. Karena kalau kita lihat ya orang berpendidikan, of course mereka ada sesuatu yang mereka punya knowledge atau mungkin cara berbicara lebih baik dari orang lain. Tetapi kalau di dalam hati, di dalamnya itu belum diperbaiki oleh Kristus, di dalamnya itu belum ada Kristus, tetap bagaimanapun akan kembali ke selfish motive gitu ya. Mau ada education kayak mau apapun itu, mau ada gelar kayak mau ada apa, tetap kalau kita tidak mempunyai Kristus, tetap saja itu tidak ada apa ya kalau kita mau bilang it meaningless gitu loh, nggak ada dia punya arti gitu. Semua yang kita lakukan itu dalam penurutan kepada hukum Tuhan itu pun itu harus Kristus yang bekerja di kita gitu. Karena tidak bisa kita yang orang yang selfish itu mau menurut hukum Tuhan. Dan kita baca kemarin ya di buku Kerinduan Segala Zaman, bangsa Israel pun mau menurut Tuhan itu, penurutan itu berdasarkan selfish motive. Iya. Kenapa? Karena mereka takut untuk mau dibinasakan gitu. Nah, kalau orang semua ditanya, siapa mau menurut hukum Taurat karena takut binasa? Teman-teman, mungkin kita akan angkat tangan karena kita punya penurutan itu. Oh, nanti kita kalau waktu masih kecil ya kita ingat, oh kalau ngana berdusta, kalau ngana ndak pergi gereja hari Sabat, kalau ngana begini-begini mau masuk neraka. Jadi kita punya motif untuk mau ikut 10 hukum selalu karena takut mau masuk neraka gitu. Nggak ada yang diimpress di kita punya hati kasih Bapa gitu, bagaimana Tuhan mau cari kita, bagaimana kita nggak bisa turut kalau bukan Kristus yang melakukan di kita. Pokoknya yang fokusnya itu Tuhan itu nggak ada semua karena jangan berdusta, kalau berdusta masuk neraka. Jangan beli hari Sabat, kalau beli hari Sabat nanti begini. Semua yang dibilang di hukum Tuhan itu selalu di poinnya kepada konsekuensinya. Akan begini, akan begini. Nah begitulah juga kehidupan bangsa Israel. Mereka menurut karena takut dipanis Tuhan. Mereka menurut karena takut mereka itu nggak akan di-bless Tuhan gitu. Jadi mereka maunya gara-gara diri gitu, seperti itu. Tapi pelajaran righteousness by faith dengan buku Steps to Christ itu di sini kita belajar bahwa nggak seperti itu gitu loh. Makanya ditekankan terus akan kasih Tuhan ya. Kita perlu Kristus, kita dilahirkan kembali karena kalau nggak lahirkan kembali kita nggak ada hati yang baru gitu. Dan hanya Kristus yang bisa melakukan itu gitu. Hanya kebenaran Kristus yang ada di kita yang bisa melakukan itu. Nggak ada solusi lain. Mau lari kemana kita nggak ada. Hanya Tuhan Yesus yang bisa melakukan di dalam diri kita. Makanya selalu diingatkan bahwa we need Christ. Christ is the only solution. Kristus itu hanya solusi satu-satunya untuk problem kita. Kita punya masalah itu adalah bagaimana untuk overcome kita punya dosa. Bagaimana untuk menurut hukum Tuhan. Tapi kalau hati kita itu tidak diperbaharui oleh Kristus, mau kita mau bikin apapun nggak akan bisa. Hanya Kristus yang bisa melakukan dalam diri kita. Thank you, Li. Iya, puji Tuhan ya. Jadi kenapa kita punya penurutan karena takut? Karena kita pikir sama seperti tadi ya, Tuhan itu ada sisi jahatnya atau Tuhan itu kejam. Jadi kalau kita tidak menurut, kita akan dibinasakan. Makanya kenapa kita harus pelajari di awal bahwa Tuhan itu mengasihi manusia. Bahwa Tuhan itu kasih. Itu makanya untuk orang-orang bisa bertobat harus tahu yang pertama bahwa itu Tuhan itu apa? Kasih. Dia mengasihi kita semuanya yang dia lakukan untuk kebaikan kita. Kalau di pikiran kita Tuhan itu adalah hal yang suatu yang kejam, makanya penurutan kita adalah berdasarkan apa? Ketakutan. Tapi kalau kita tahu bahwa Tuhan itu mengasihi manusia,
Kita punya penurutan itu karena apa? Kasih. Hukum kasih hanya bisa dilakukan oleh kasih, saudara-saudaranya. Oleh kasih. Oleh kasih kita kepada Tuhan. Jadi, eh, memang betul ya, kita sebagai manusia tidak bisa menurut hukum dengan kekuatan kita. Hanya ketika kita mengasihi Kristus, Kristus ada dalam diri kita, baru kita apa? Bisa mengasihi, baru kita bisa apa? Menurut hukum kan, karena Kristus yang melakukannya. Itu semuanya karena apa? Ada kasih. Kasih ya, kasih. Hukum kasih hanya bisa dilakukan oleh kasih. Bukan dengan apa? Ketakutan. Karena dengan ketakutan pasti akan ada sesuatu yang kita tidak akan bisa turuti. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya, saudara-saudara. Sampai di mana tadi? Oke, oh ya, ini bilang. Juru selamat berkata, jika seseorang tidak dilahirkan dari atas, kecuali ia menerima hati yang baru, keinginan-keinginan, tujuan dan motif yang baru yang menuntunnya kepada kehidupan yang baru, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi saudara-saudara, untuk bisa melihat kerajaan Allah harus ada katanya apa? Harus dilahirkan kembali. Kalau tadinya hatinya berdasarkan keegoisan, harus dilahirkan kembali, hatinya harus diubah menjadi kasih. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh usaha manusia. Hanya apa? Kristus yang bisa melakukannya atas kita. Terus dibilang, anggapan bahwa yang diperlukan hanyalah mengembangkan kebaikan yang secara alami sudah ada dalam diri manusia adalah suatu penipuan yang mematikan. Jadi saudara-saudara, ada teori ya, ini teori, saya lupa, mungkin ini teori dari teori apa namanya kekafiran yang masuk ke dalam gereja, dalam Katolik dia bilang ya, ini kita punya tubuh ini, manusia ini secara alami ada kebaikan dia punya di dalam dirinya ya. Kayaknya ya di buku Catholic Belief ya, yang kemarin waktu lalu kita sudah pelajari. Itu manusia ini semua dia punya alami ada kebaikan ya, ada kebaikan. Ini kok sebenarnya baik ini orang ini, manusia ini masing-masing ada kebaikan dalam diri punya diri. Jadi ini yang perlu perlu sekarang adalah mengembangkan kebaikan yang sudah alami ada supaya bisa berkembang ya ini. Jadi kita harus kembangkan itu kebaikan yang sudah ada dalam diri kita. Dan apa yang Ellen White bilang ya, Rono buat katakan dia bilang apa? Itu adalah apa? Suatu penipuan yang mematikan. Kita sudah tahu ya saudara-saudara, dalam diri manusia tidak ada kebaikan sedikit pun atau kelamiannya yang baik, tidak ada saudara-saudara. Yang ada yang betul adalah dalam diri kita yang alami ada adalah apa? Keegoisan. Kalau saudara percaya ada kebaikan dalam diri manusia kita, oh saya ini kok ada dia punya baik-baik. Tinggal mau kembangkan itu. Ingat itu adalah penipuan. Kalau kita tahu bahwa diri kita ini egois, itu sudah benar. Itu sudah benar. Karena kealamian manusia ketika jatuh dalam dosa adalah keegoisan. Terus dibilang, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu adalah kebodohan baginya, dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanyalah dapat dinilai secara rohani. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Jadi saudara-saudara, manusia duniawi kita tidak dapat menerima apa yang berasal dari roh Allah. Kita punya keberdosaan ketika kita jatuh dalam dosa, kita tidak bisa menerima hal-hal yang baik. Kita tidak berbahagia berada di hadapan Allah. Tidak senang. Makanya ketika bilang, ketika manusia berdosa, dia harus cari Tuhan, dia harus berdamai dulu dengan Tuhan, baru Tuhan bisa ampuni. Itu adalah suatu kesalahan besar. Karena tidak mungkin manusia berdosa mau cari Tuhan. Yang ada, Tuhanlah yang mencari manusia berdosa. Tuhan yang mencari manusia berdosa. Tuhan yang bujuk. Ketika anak yang hilang itu pulang, bukan anak yang hilang itu yang, oh, dari dia mau suka, dari dirinya yang mau kembali. Tetapi panggilan dari hati Bapa memenuhi hatinya. Tuhan yang bilang, Bapa yang kembali. Dan cinta kasih Bapa itu yang membuat dia kembali. Bukan dari diri kita sendiri, saudara-saudara, tapi itu adalah pencarian dari Bapa.
Ketika anak itu hilang, Tuhan sudah cari. Bapa sudah mencarinya ya. Sudah mencarinya. Dan ada waktunya ketika dia apa? Kembali. Terus kita lanjut dibilang. Tentang Kristus tertulis, di dalam dia ada hidup, dan di hidup itu adalah terang manusia. Satu-satunya nama di bawah kolong langit yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara-saudara, keselamatan kita hanya dalam Kristus. Kita hanya bisa diselamatkan dari Kristus. Tidak ada usaha kita apa-apa pun untuk bisa diselamatkan. Ada yang mau tambahkan saudara-saudara di paragraf ini? Sebelum kita lanjut, mungkin ini paragraf yang terakhir. Oke, kalau belum ada kita lanjut ya saudara-saudara. Tidaklah cukup hanya untuk menyadari kasih dan kemurahan Allah, untuk melihat kebaikan hati dan kelembutan kebapaan dari tabiatnya. Aduh saudara-saudara, di chapter 1 kita sudah lihat ini kebaikan dan kasih Bapa kepada kita manusia. Tetapi dibilang ini apa? Tidaklah cukup hanya untuk menyadari kasih dan kemurahan Allah. Tidaklah cukup untuk apa? Melihat kebaikan hati dan kelembutan Bapa dari tabiatnya. Dibilang, tidaklah cukup pula untuk mengerti hikmat dan keadilan dari hukumnya. Aduh, serta melihat bahwa hukum itu berdiri di atas dasar kasih yang kekal. Rasul Paulus melihat semua ini ketika ia berseru, jadi aku setuju bahwa hukum itu baik. Hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Tetapi ia menambahkan dengan kepedihan jiwa yang dalam dan keputusasaan yang pahit. Dibilang, aku daging terjual di bawah kuasa dosa. Saudara-saudara, pengetahuan kita akan kebaikan Allah tidaklah cukup. Mungkin kita sudah pelajari bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Apapun yang dia lakukan adalah untuk kebaikan kita. Tapi itu saja belum cukup ya saudara-saudara. Ketika kita menyadari bahwa hukum Taurat itu, 10 hukum itu adalah hukum kasih. Untuk semuanya, untuk kebaikan kita. Itu penuh dengan keadilan. Tapi itu tidak cukup. Dan Rasul Paulus bilang apa tadi? Dia tahu, dia setuju bahwa hukum itu baik. Dia setuju, betul-betul dia setuju. Dia setuju bahwa hukum itu kudus, benar dan baik. Dia tahu itu semua, saudara-saudara. Tetapi yang satu dia bilang dalam kepedihan, dalam keputusasaan, dia bilang kita ini daging terjual di bawah kuasa dosa. Kita ini daging, kita ini di bawah, eh, kita ini diperbudak oleh dosa. Kita sudah pelajari ya waktu lalu. Kita ini diperbudak oleh dosa. Saya tahu hukum itu baik, saya tahu itu Allah itu baik, tapi saya ini budak dosa. Ketika saya mau melakukan yang baik, tapi dosa bilang apa? Tidak bisa kamu lakukan baik. Bikin yang jahat. Karena saya budak dosa, saya melakukan yang jahat. Karena saya harus menuruti perintah dari Tuhan saya, yaitu dosa. Apapun yang saya lakukan adalah dosa. Karena Tuhan saya adalah dosa. Saya ini hamba dosa. Saya terjual di bawah kuasa dosa. Saya sudah dijual dan saya menjadi hamba dosa. Apapun yang saya lakukan adalah semata-mata adalah dosa. Waduh, ini makanya dibilang Allah Subhanahu, aku manusia apa? Celaka. Saya tahu mana yang baik, tapi yang saya lakukan adalah yang jahat. Duh, kita lanjut saudara-saudara. Terus dia bilang, ia merindukan kemurnian dan kebenaran yang tidak dapat dicapainya dengan kekuatannya sendiri. Dan berseru, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Seruan yang sama telah naik dari hati yang terbeban di segala bangsa dan di sepanjang zaman dan di segala zaman. Dan bagi semuanya hanya ada satu jawaban. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara-saudara, kita ini manusia celaka. Kita sudah melihat di chapter 1 kebaikan Tuhan, tetapi sebenarnya itu belumlah cukup. Kita tahu bahwa hukum itu baik, tetapi itu tidaklah cukup. Karena kita ini adalah budak dosa. Kita terjual di bawah kuasa dosa, dan apapun yang dosa inginkan, itulah yang kita lakukan. Celaka. Ini Rasul Paulus bilang, aku manusia celaka.
Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh yang maut ini? Jadi harus ada yang melepaskan kita dari tubuh maut ini, dari tubuh yang berdosa ini, dari daging. Kita harus dibeli. Ketika kita terjual dari dosa, kita harus dibeli dengan harga yang mahal supaya kita bukan menjadi budak dosa, tetapi kita harus apa? Menjadi orang yang merdeka. Makanya dibilang apa? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kristus sudah menyelamatkan kita, membayar kita dengan harga yang mahal dengan darahnya, supaya kita bisa apa? Bebas menjadi orang yang apa? Merdeka. Apa artinya merdeka? Ketika saya tahu mana yang benar, saya bisa melakukan mana yang benar. Bukan seperti budak, tahu suka yang saya suka makan minum air, tapi karena saya budak, saya tidak dikasih untuk minum air. Ketika saya dalam budak dosa, saya tahu berbuat baik, saya tahu ini jahat, tetapi saya melakukan yang jahat karena saya ini budak. Tapi puji Tuhan, saudara-saudara, Kristus anak domba Allah sudah mati untuk kita. Sekarang kita menjadi orang yang apa? Menjadi orang yang merdeka. Kita menjadi orang yang merdeka. Dan apapun yang kita bisa inginkan sesuatu yang baik, kita bisa melakukannya dalam Kristus di dalam kita ya saudara-saudara. Kristuslah yang melakukannya untuk kita. Makanya bilang, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa kita. Kuncinya adalah apa? Kristus bagi kita. Kristus bagi kita. Dan kita masih akan lanjut ya saudara-saudara. Dia punya pelajaran bagaimana kita bisa terlepas dari tubuh maut ini. Tubuh maut atau dari daging ini. Dan kita akan sampai di sini saudara-saudara. Mungkin ada yang mau tambahkan atau bertanya, disilakan sebelum kita akan tutup dalam doa. Ah, Mungkin ya, dia punya penjelasan, dia punya next meeting ya. ya, Salah satu adalah lihat anak domba. Jadi itu dia punya solusi satu, tapi ya, next meeting akan dapat ya, solusi. ya, Oke, thank you. ya, puji Tuhan, ya. Kan ada, oh ya, dia punya jawaban dari apa yang kita lihat. Tapi dari jawaban yang satu itu menghapus anak domba Allah itu adalah yang paling hanya Yesus lah ya, hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita ya saudara-saudara. Oke, ada lagi mungkin yang mau bertanya atau menambahkan? Oke, baik saudara-saudara, kalau sudah tidak ada, kita akan tutup pelajaran kita saat ini. Puji Tuhan kita sudah pelajari akan kasih Tuhan dan bagaimana kita punya kebutuhan akan Kristus. Kita ini tidak bisa melakukan apa-apa, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, harus ada kuasa dari luar, yaitu kuasa Kristus yang akan menyelamatkan kita. Kita akan tutup dalam doa.